Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus pinah ini ya melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki, yaitu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu, dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata kasus Vina Cirebon hanyalah sebuah sandiwara belaka, hanyalah sebuah dramatisasi yang diperankan atau yang dilakonin oleh orang-orang yang punya jabatan, yang punya pangkat di bangsa ini. Jujur, ketika saya menyimak cuplikan video ini, saya jadinya sadar bahwa kualitas dari penegak hukum di bangsa ini memang benar-benar bobrok. Memang benar-benar tidak berkualitas. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya sengaja mempersembahkan ke hadapan pemirsa, di mana Mbak Widya ini, dia dengan begitu terang-terangan memberitahukan kepada kita semua bahwa kasus pembunuhan Vina itu ada kaitannya dengan narkoboi. Pantas saja kita rakyat Indonesia disuguhkan dengan berbagai macam drama, dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam hal-hal yang tidak masuk di Nurul yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian di Cirebon. Menjijikan, iya. Memalukan, iya. Tetapi begitulah kualitas dari para penegak hukum, dari oknum-oknum yang menangani kasus ini, dari oknum-oknum yang ada kaitannya dengan bandar narkoboi ini. Sebuah dramatisasi yang begitu hebat yang ditunjukkan atau yang dilakonin oleh oknum-oknum anggota kepolisian dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Lagi dan lagi, keluarga Vina hanya bisa menerima fakta-fakta yang semuanya sudah disetting, yang semuanya sudah didramatisasi demi kepentingan mereka sendiri. Rakyat selalu dibodohin, keluarga Vina pun akhirnya
tidak menghasilkan apa-apa. Dari berbagai macam kecaman, dari berbagai macam usaha untuk menegakkan yang namanya kebenaran dan keadilan. Hotman Paris Hutapea pun tampaknya sudah menyerah, yang adalah lawyer kondang, yang tentunya kita tahu kualitas kehebatan yang dimiliki oleh seorang Hotman Paris Hutapea ini sudah sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya bungkam, pada akhirnya tak ada lagi suara yang berseliweran di media sosial. Lagi dan lagi kita rakyat dipertontonkan dengan sebuah dramatisasi dalam menegakkan yang namanya kebenaran dan keadilan yang begitu bobrok. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Widya ini. Dan semoga saja cuplikan video ini sekaligus menjawab keraguan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Selamat menyaksikan. Benarkah ayah Eki, seorang korban itu seorang polisi? Benarkah ayahnya seorang Egi, seorang pelaku, seorang bupati? Benarkah yang namanya ibu seorang Egi, wakil bupati? Buset, Indonesia kok yang namanya pembinihan berencana itu kok banyak pejabat yang terlibat. Terus di tengah-tengah desus mengangkat kasus masalah KPU, dana anggarannya 78 triliun. What? Ada yang garang nggak kira-kira kalau saya sentil soal ini? Ya. Kemudian pula gambar seorang DPO, seorang Peggy jauh miripnya sama seorang Peggy. Peggy kan bolongan bekas anting kan ada. Lah itu nggak ada. Kemudian gigi, terutama gigi seorang Peggy ya, giginya beda jauh. Terus kumis dan alis beda jauh. Kok selalu jadi korban rakyat biasa, para pejabat jadi tumbalnya? Ini ada apa ya permainan kasus Vina? Itu satu. Di tengah-tengah lagi maraknya bahas masalah kasus 78 triliun, masalah pemilu. Ini ada kaitannya nggak kira-kira sama ini? Ya, dana gede loh. Seorang Egi, foto-foto lama seorang ibunya, ya, gambar-gambar ibunya, selfie-selfie, ya. Memang netizen bisa mencabut sama akar-akarnya ya. Istilahnya ya, menguak sampai ke video foto-foto lamanya. Seorang ibunya Egi, mantan wakil bupati. Saya ulangi, seorang ibunya Egi yang saya lihat baik di Twitter maupun medsos lainnya itu mantan wakil bupati. Seorang bapaknya Egi, seorang bupati. Korban Eki dari Vina ini seorang polisi. Loh kok seharusnya bapaknya Eki kemarin itu ya udah tahu kasusnya begitu, kenapa nggak dilanjutkan gitu? Ada apa kok ketakutan? Yang heran ini negara hukum kita ini kok jadi kesini jadi tambah semerawut ya. Benar enggak itu si Egi ibunya seorang wakil yang namanya bupati? Foto lamanya juga ada, ya kan? Foto Egi pada waktu ibunya belum menjadi wakil bupati. Kemudian benar enggak itu si Egi
orang tuanya seorang bupati, bener nggak? Kemudian seorang korban Yoga Eki, seorang polisi, kok diam saja selama ini? Padahal seorang polisi tidak mengangkat sampai sedetil mungkin. Dari hasil visum dan rekayasa semua tidak ada ini. Apakah yang ditutupin itu terlibat seorang gubernurnya atau melibatkan pejabat besarnya di Cirebon itu? Apa bagaimana? Atau karena Indonesia lagi menolak pelantikan seseorang karena anggaran 78 triliun, ya kan? Nah, ini suatu pertanyaan rahasia, semoga cepat terkuak ya. Salam waras, salam NKRI. Kasus Pina untuk mengalihkan isu korupsi yang brutal sebenarnya ada betulnya ya. Saya yang heran kenapa ya orang yang salah tangkap korbannya adalah kuli-kuli bangunan, sementara anak pejabat bebas, itu pelaku-pelakunya, ya kan. Nah, kemarin masih ingat kan kasus bansos mencapai 479 triliun, itu KKB bertindak menculik-culik yang namanya guru honorer yang di sekolah di Papua. Nah, itu ada kaitannya nggak sih ini para pejabat karena memberikan uluran mungkin ya sebagai berbentuk dana atau apa gitu untuk orang-orang ini yang brutal seperti ya tereret ini. Nah, kasus Pinah ini makanya saya bilang kalau Hotman Paris aja kemarin dia bilang berhasil mengenai gugatan yang namanya Pilpres ya. Lalu dia membuka kasus kembali kasus Pinah ya. Sebenarnya saya ada curiga loh. Saya ini ada curiga dengan orang-orang ini. Kenapa? Bersamaan habis dengan pemilu ya, habis pemilu kemudian dimenangkan, bukan menang ya, dimenangkan oleh MK. Karena dulu kan MK-nya juga seperti Hartoyo itu kena kasus gratifikasi BLBI ya, nggak tahu berapa ratus miliar. Nah, sekarang kita MK Hartoyo dan lain-lainnya itu ya habis berperang di MK lagi, sejenis Hotman Paris dan kawan-kawan ya kan. Artinya dimenangkan, mereka menolak gugatan ini ya kan. Nah, ini karena ketar-ketirnya kalau menurut saya Jokowi karena ada hak angket tentang Pilpres. Juga namanya Prabowo udah mengeluarkan statement jangan mengganggu ya. Kalau nggak mau diajak kerja sama, maka diangkatlah oleh Hotman Paris dan orang-orang di sekitarnya mengangkat isu yang namanya kasus Pinah ini ya. Apakah kasus Pinah ini murni karena orang korban salah tangkap kemarin mencuapkan itu karena bayaran ya? Apakah karena ini menutupi seorang pejabat yang ada di Bandung ya, Cirebon ya, Cirebon, Bandung dan sekitarnya? Apakah ini kasus Pinah ini menutupi karena ada orang yang gugup karena takut tidak dilantik, karena ada pengajuan DPR juga ke MPR masalah gugatan Pilpres ya, belum tahu ya. Nah, jadi sebagian anggota MPR ada juga yang akan mau menolak yang namanya Pilpres 2024 ini akan dibatalkan begitu, bro. Ya belum ada kan yang tahu isunya ya kan. Nah, itu jadi saya dapatkan dengungan dari telinga saya dari seseorang bahwa MPR juga menolak. Maka ada pidato seseorang, jangan mengganggu apabila tidak mau kerjasama karena prosesnya yang namanya hak angket tentang gugatan Pilpres itu ya melaju ke MPR ya kan, ada undang-undang. Nah, kita kembali lagi mengenai korupsi. Dan di balik semua ini, isu-isu yang seperti ini agar media sosial ya gempar juga tidak fokus lagi dengan para koruptor sejenis yang namanya Sandra Dewi ya, yang namanya Harvey Mois,
Ada juga yang kasus yang namanya siapa namanya itu Yassin Limpo, ya Mentan, kemudian ada gratifikasi pajak 3.000 triliun, ugal-ugalan bro, ugal-ugalan, ini ditutupin dengan cara apapun. Ingat kasus yang namanya Jessica kemarin, kasus bansos juga ya kan, kasus pemilu ya kan, pemilu karena apa namanya sirekap itu, ya masalah sirekap. Nah ini loh, urusan sirekap itu menggulung dana APBN loh, bukan dana biasa, dana APBN yang digulung mereka untuk mengajukan alat bantu. Nah, artinya kata Hasyim Asyari kan untuk alat bantu sirekap itu ya, orang-orang KPU menyebutnya alat bantu untuk membantu memenangkan seseorang. Ya kan? Ada pula itu ada orang komen bro, katanya ini orang nggak move on. Kita bukan nggak move on, ungkaplah fakta yang sebenarnya. Ayolah kalian ya, jangan korupsi besar-besaran mengenai uang 78 triliun di pemilu juga. Kalian angkat isu-isu yang lainnya ya kan. Kemudian ya gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun. Juga Yassin Limpo kemarin Mentan ya kan, juga BTS ini dibongkar semua. Kok makin lempem orang ya yang bahas masalah korupsi. Nah sekarang getol pada bahas masalah Lindah lah, masalah Pinah lah ya kan sekarang ini. Fokuslah bro ya, uang kita ini digarong oleh para pejabat, musuh kita ya para koruptor sekarang ini ya. Kenapa? Agar penegakan hukum ini secara jujur nantinya. Masa seorang polisi, oknum-oknum pejabat, oknum-oknum polisi bekerja sama dengan para mafia. Orang berbintang semua bro. Iya kan? Ini apa maksudnya Jokowi kan? Dan Hotman Paris juga ini ya seperti itu. Karena kita gencarnya kemarin membahas soal korupsi 78 triliun ada di KPU. Anggaran untuk ke provinsi di lapangan itu sampai mencapai 30 miliar. Ya. Nggak sedikit bro, di provinsi, setiap provinsi itu paling sedikit 30 miliar dikasih. Wajar kalau mereka itu manut aja gitu untuk apa namanya data itu dirubah dari 1 tambah 1 menjadi 11 ya 10 sama 1 menjadi 1.100 101 gitu loh. Nah itu ya kita nggak kebayang ya. Ya saya udah bilangin ini apa namanya perpolitikan curang ini ya jangan digambarkan buat masa-masa akan yang melanjutkan pemimpin negara ini. Loh, kok lebih dinasti dari yang namanya Soeharto gitu, bro? Ini makanya saya itu ada curiganya ya, ada curiganya kasus kita. Saya terutama keras banget mengenai kritik tentang dana KPU pemilu mencapai 78 triliun. Yang saya dapatkan juga info dari kawan-kawan kita dari tingkat provinsi-provinsi itu ya, jangan dikira orang petugas-petugas di sana itu nggak ada teman-teman kita dan kawan-kawan kita ya. Di tingkat provinsi itu uang paling sedikit diberikan dana 30 miliar. Paling sedikit itulah. Lah kalau rata-rata misalnya 20 miliar, berapa itu uang yang di-guide oleh ketua KPU dan kawan-kawan? Ya kan? Nah, makanya ada sindiran saya kemarin 500 miliar ya untuk amplop. Ya, paham ya kalian ya untuk pemilu. Ada seseorang yang itu kan saya bilang 500 miliar. Ya kan? Apakah karena Hasyim tergiur dengan 1 miliar? Hasyim mah lebih dari itu kali. Bisa triliunan kali. Paling tidak mencapai 1 T. Ya dah? Ingat, dana untuk pemilu itu 78 triliun. Ya. Lah logistik aja masih sebulan lagi bilang mau ke Bali, ke Bandung itu menggunakan jet pribadi. Saking gedenya dihambur-hamburkan loh uang kita itu, uang rakyat. Memangnya itu uang itu hasil jerih payah mereka? Enggak, kalianlah yang bekerja keras itu semuanya dipajakin. Belum bangun rumah udah dipajakin, bangun rumah apalagi, ya kan? Dipajakin semua.
Jadi kalian harus sadar dong ya. Kenapa isu-isu ini diangkat? Menurut saya kan udah bilang isu bansos kemarin KKB bertindak. Sekarang kasus setelah Hotman Paris mendobrak ya namanya MK kemarin, ada pernyataan dari Yusril, tim 02 akan menolak itu katanya. Yusril kan seorang penjilat juga kan orangnya. Ya orang yang dulu mendungu-dungukan goblok-goblokin seorang presiden. Nah itu dia sekarang jadi penjilat juga kan. Nah ini ada apa gitu. Pemerintah sekarang ini mengangkat isu-isu terutama Hotman Paris juga getol banget gitu. Ya kan menangkap oknum-oknum ya sebagai ini salah tangkap dan sebagainya. Jadi salam waras, salam NKRI. Ya. Jangan dibilangin. Oke guys. Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita dengarkan bersama-sama pernyataan disampaikan oleh Mbak Widya. Dan dari sini kita jadinya paham tentang kebusukan, tentang rekayasa, tentang kasus-kasus, tentang pengalihan isu dan lain sebagainya. Tentu ini semua demi kepentingan mereka sendiri. Dan menjadi korban lagi dan lagi adalah rakyat. Ketika kita mendengar cuplikan video ini juga, kita jadinya sadar bahwa para penegak hukum di bangsa ini memang tidak punya kualitas sama sekali. Yang mereka perjuangan, yang mereka lakukan, tentu punya kepentingannya masing-masing. Terkadang kita yang adalah rakyat selalu dibodoh-bodohin, selalu disajikan dengan berita-berita yang wow. Padahal fakta yang sesungguhnya kita bisa dengarkan bersama-sama. Kasus korupsi hampir terjadi di semua lini. Tetapi kenapa mereka masih terus dan terus melakukannya? Karena yang namanya keserakahan, yang namanya keegoisan, yang namanya kerakusan, yang namanya tidak tahu diri, pasti sampai kapanpun akan mereka lakukan. Lagi dan lagi saya katakan bahwa kita yang adalah rakyat biasa, yang adalah rakyat jelata ini yang selalu menjadi korban. Korban dari oknum-oknum penguasa, korban dari keserakahan, dari berbagai macam pihak yang haus akan jabatan dan lain sebagainya. Di sisi lain, saya pun jadinya sadar bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di era saat ini itu cukup dengan modal untuk menjadi seorang penjilat. Masuk akal. Kalau kita siap untuk menjadi penjilat, maka pada akhirnya kita akan dipersembahkan, kita akan memperoleh jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Syaratnya satu, cukup mudah. Cukuplah menjadi seorang penjilat. Hebat ya. Dan ini pun saya baru rasakan dan saya baru sadar bahwa begitu luar biasanya kualitas-kualitas para penguasa kita di bangsa ini. Kita berpikir bahwa ketika kita memilih mereka, kita memberikan kepercayaan kepada mereka, pada akhirnya mereka akan memperjuangkan nasib kita rakyat Indonesia. Tapi ternyata salah. Kita rakyat Indonesia salah besar. Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan suaranya kita, mereka akan lakukan dengan berbagai macam cara. Dengan janji-janji manis, dengan gimmick-gimmick politik dan lain sebagainya. Bahkan kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu itu kembali lagi disajikan kepada rakyat Indonesia. Karena mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah produk yang layak untuk dijual, yang layak untuk diviralkan, yang layak untuk didiskusi, untuk menutup kasus-kasus besar lainnya. Sungguh, inilah fenomena
yang terjadi di bangsa ini. Makanya tidak heran ketika ada pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa negara kita ini semakin hari bukan semakin maju, tetapi semakin hancur. Kualitas hukum kita pun demikian. Semakin hari itu bukan semakin membaik, tetapi semakin brutal. Semuanya jelas demi kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu ketika mereka dipercaya untuk menjadi penguasa di bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita, dan bisa membuka mata hati kita bahwa masih ada banyak persoalan-persoalan hukum di bangsa ini yang diabaikan, yang dipandang ketika mereka punya kuasa, ketika mereka punya jabatan. Siapa sih yang bisa ganggu? Siapa sih yang bisa berani? Paling-paling kita sebagai rakyat hanya berkoar-koar, hanya menggonggong, tidak mampu untuk menggigit, karena mereka lah yang punya power kekuasaan, karena mereka lah yang punya jabatan dan lain sebagainya. Makanya saya katakan, kalau rakyat Indonesia mau kompak, saya yakin itu pasti bisa, asalkan kita mau kompak. Tetapi hari ini tampaknya agak susah, karena berbagai macam aksi intimidasi, aksi persekusi dan lain sebagainya ditunjukkan oleh oknum-oknum para penguasa di bangsa ini. Sehingga kita rakyat Indonesia, khususnya rakyat jelata ini, jadinya merasa bahwa kekuatan kami ini tidak berarti apa-apa. Cuplikan video ini juga sekaligus mengetuk pintu hati kita, agar kedepannya kita lebih waspada, kita lebih berhati-hati, karena saya sangat yakin dan percaya bahwa kualitas produk hukum kita, kualitas untuk menegakkan keadilan, untuk membela kebenaran, itu semakin hari semakin menipis, semakin hari semakin anjlok, dan semakin hari pastinya kita rakyat Indonesia akan menjerit akibat kebijakan ataupun keputusan dari pemerintah yang hanya memihak pada kepentingan mereka sendiri. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan manfaat positif untuk menyadarkan kita semua terkait dengan berbagai macam polemik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.